Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kenikmatan, keberkahan, serta kebaikan untuk kita semuanya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai bab 9 dari riset operasi, yaitu model arus jaringan. Oke, dalam slide ini terdiri dari 18 slide ya. Saya hanya akan menjelaskan secara rinci untuk satu contoh ya. Kemudian contoh lainnya bisa teman-teman pelajari sendiri ya, dengan bahan-bahan yang dari mana saja ya, yang terkait dengan bab ini. Oke, jadi untuk bahan saya tidak membatasi harus memakai buku ini dan itu, tetapi silakan teman-teman cari referensi yang lebih luas lagi agar pemahamannya juga lebih mendalam. Oke ya. Model arus jaringan. Pengertiannya dulu ya. Pengertian jaringan itu adalah suatu susunan garis edar atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebutnya path yang terhubung pada berbagai titik, di mana satu atau beberapa barang itu bergerak dari satu titik ke titik lain. Ini menurut Taylor tahun 2005. Contohnya apa saja dari jaringan ini ya, misalkan sistem jalan tol, jaringan telepon, rel kereta api, jaringan televisi, ya, TV kabel itu termasuk dan sejenis dengan itu semua ya. Kemudian pada dasarnya model arus jaringan itu juga merupakan pengembangan dari model transportasi. Jadi model jaringan ini pengembangannya dari model transportasi yang sudah saya berikan kemarin babnya ya, dan teman-teman juga sudah mempelajari itu ya. Jadi dia pengembangan dari model transportasi atau distribusi yang kaitannya itu dengan pemindahan atau pengiriman komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan dengan ongkos transportasi yang minimum. Ya. Kemudian pada perkembangannya, model transportasi ini dapat juga digambarkan dan diselesaikan dalam bentuk jaringan. Ya. Kalau yang kemarin kan modelnya transportation ya. Kemudian ada model penugasan yang satu mesin, satu tugas gitu. Nah sekarang ini modelnya disebutnya model jaringan ya. Jadi kembangannya dari model transportasi. Bisa diselesaikan dalam bentuk jaringan. Oke, kita harus tahu dulu bahwa dalam model jaringan itu ya, digambarkan dalam suatu diagram yang terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah simpul atau nodes ya. Biasanya digambarkan dalam bentuk lingkaran. Jadi simpulnya itu dalam bentuk lingkaran. Ya. Kemudian yang kedua adalah komponen yang disebut dengan cabang atau branch. Ya. Dalam bentuk garis yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Jadi kalau simpul itu bentuknya lingkaran, kalau cabang itu bentuknya adalah garis. Ya. Jadi garis itu menghubungkan simpul. Dari satu simpul ke simpul yang lainnya itu dihubungkan dengan garis. Garis itu disebutnya cabang. Simpul itu melambangkan titik-titik persimpangan atau perhentian. Jadi simpul itu melambangkan titik-titik persimpangan atau perhentian yang pada umumnya menyatakan lokasi, kota, stasiun, jaringan televisi, jaringan telepon, dan sebagainya. Gitu. Jadi simpul itu adalah titik persimpangan ya. Digambarkan tadi dalam bentuk lingkaran, jadi ada berapa titik persimpangan, itulah disebutnya dengan simpul. Gitu. Jadi simpul itu menyatakan sebuah lokasi, kota, stasiun, satu jaringan, satu titik jaringan televisi, satu titik jaringan telepon, dan lain-lainnya. Gitu. Nah, sedangkan cabang atau branch itu melambangkan arus dari satu titik ke titik yang lain dalam jaringan tersebut. Jadi cabang atau branch itu melambangkan sebuah arus dari satu titik ke titik yang lain dalam satu jaringan itu. Pada umumnya bisa dinyatakan dalam waktu tempuh, jarak, panjang, dan sebagainya. Misalkan ya, simpul yang pertama adalah gudang A, simpul yang kedua adalah gudang B. Kalau mengirimkan barang dari gudang A
ke gudang B atau mengirimkan barang dari simpul yang pertama ke simpul yang kedua, itu di cabangnya ya, dinyatakan dalam waktu tempuh misalkan 50 km gitu. Jadi ditulis angkanya 50 di garis itu. Nah, nanti ada contoh yang bisa kita simak ya di dalam slide ini. Ada 3 topik pembicaraan yang dibatasi ya, dalam model jaringan ini. Yang pertama adalah masalah rute terpendek atau shortest route. Ya. Yang kedua adalah masalah rentang pohon minimum atau minimal spanning tree. Yang ketiga adalah masalah aliran maksimum atau maximal flow. Jadi ada 3 pembicaraan ya, atau 3 topik dalam model jaringan. Yang pertama adalah rute terpendek, yang kedua rentang pohon, yang ketiga adalah aliran maksimum. Oke, kita ke topik yang pertama dulu, yaitu rute terpendek. Masalah rute terpendek itu berguna untuk menentukan jarak tersingkat antara titik awal atau sumber dengan beberapa titik tujuan. Berarti yang ingin dicapai dari masalah rute terpendek ini adalah rute mana yang memberikan jarak tersingkat antara sumber dengan titik tujuan gitu. Jadi sesuatu yang ingin dicapai dari rute terpendeknya adalah jarak tersingkat dari titik awal dengan beberapa titik tujuan. Langkah-langkah penyelesaiannya kalau di soal kasus, yang pertama adalah pilihlah simpul dengan rute yang langsung. Rute langsung tersingkat dari titik awal. Yang kedua, buatlah suatu setelan permanen dengan titik awal dan simpul terpilih dalam langkah yang pertama ya, atau permanent set. Nanti itu digunakan untuk menandakan bahwa telah ditemukan rute tersingkat ke simpul-simpul ini. Langkah yang ketiga adalah tentukan seluruh simpul yang berhubungan langsung dengan simpul-simpul setelan permanen. Yang keempat, pilihlah simpul dengan rute atau cabang terpendek dari kumpulan simpul-simpul yang berhubungan langsung dengan simpul-simpul setelan permanen. Yang kelima, ulangi langkah ketiga dan keempat sampai seluruh simpul bergabung dengan setelan permanen. Oke, contoh nih. Contoh dari kasus rute terpendek. Sebuah perusahaan itu bertempat di kota O, memproduksi pupuk. Pupuk ini nanti akan dikirimkan ke 6 distributor yang terletak pada 6 kota yang berbeda, yaitu kota A, B, C, D, E, dan F. Menggunakan 6 truk. Jadi 6 kota, 6 truk, 1 sumber. Sumbernya ya di kota O produksinya. Distributornya ada 6 kota, A, B, C, D, E, F. Truknya ada 6. Truk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian angka-angka yang tertulis nanti dalam diagram itu menyatakan waktu ya, dalam satuan jam yang ditempuh. Misalkan dari A ke B itu waktunya berapa jam gitu. Ya. Kemudian nanti di gambarnya ada merupakan pola jalan dan kota-kota yang dituju. Jadi pimpinan perusahaan ingin menentukan rute terbaik yang dinyatakan dalam waktu perjalanan yang paling minimum. Itulah rute terbaik gitu. Jadi rute terbaik itu adalah waktu perjalanan yang paling singkat. Bukan waktu perjalanan yang paling lama. Jadi waktu perjalanan yang paling singkat itulah rute terbaik. Jadi pimpinan perusahaan itu ingin menentukan mana rute yang terbaik yang dinyatakan dalam waktu perjalanan minimum bagi truk-truk tersebut untuk mengirimkan pupuk ke masing-masing tujuan mereka. Nah, kita lihat diagramnya seperti ini ya. Ini adalah titik awal tuh di sini, di kota O. Titik awal tuh terjadi di kota O, di tempat memproduksi pupuk. Ini adalah kota-kota yang dimaksud tadi, A, B, C, D, E, dan F. Kemudian ada 6 truk yang nanti mengirimkan pupuk-pupuk tersebut ke 6 kota ini. Sekarang kita perhatikan dulu dari titik O. Ya. Truk pertama ya, itu mengirimkan ke distributor A itu sebanyak 16 jam waktu perjalanan. Ya.
Kemudian truk yang berikutnya ya, itu mengirimkan pupuk dari titik O ke kota B ya, atau distributor B. Ini sebanyak 9 jam perjalanan. Seperti itu ya. Kemudian truk yang ketiga mengirimkan ke distributor C itu sebanyak 35 jam perjalanan. Kemudian nanti dihubungkan ya simpul-simpul ini ke titik yang permanen. Ini titik permanen ini. Ya, 3 titik ini adalah 3 titik yang permanen. Kemudian setelah selesai tadi truk yang pertama ke titik A, ya, truk selanjutnya ya, itu nanti akan mengirimkan pupuk ke titik C. Itu sebanyak 12 jam. Ke titik D itu 25 jam. Dari D nanti kirim ke C lagi itu sebanyak 14 jam. Begitu seterusnya dengan titik-titik yang lain. Yang penting kita harus ketahui dulu titik permanennya adalah titik awalnya adalah di kota O, ya, tempat memproduksi pupuk itu. Kemudian ini ada 6 kota distributornya ya, dengan 6 truk yang nanti akan mengirimkan pupuk-pupuk tersebut ke 6 kota ini. Ini titik permanen ya. Ini ke sini permanen, ini ke sini permanen, ini juga permanen. Ini kembangan nih. Jadi permanen itu yang bermula dari titik sumber. Kalau A ke C itu pengembangan dari sini. A ke D juga demikian. Kemudian D ke C itu juga pengembangan. B ke C pengembangan. Kemudian nanti ada yang keliru. C ke D maksudnya ini pengembangan dari C gitu. C ke F juga, C ke E begitu juga. Kemudian D nanti akan meneruskan ke F dan E juga akan meneruskan ke F. Tinggal kita hitung ya. Truk-truk mana nanti yang akan menghasilkan rute yang paling minimum ya, jam perjalanannya gitu. Dari total perjalanan yang dilakukan seperti itu. Topik yang kedua adalah masalah rentang pohon minimum atau minimal spanning tree. Masalah rentang pohon minimum itu sebenarnya serupa dengan masalah rute terpendek. Perbedaannya adalah tujuan masalah rute terpendek itu adalah menentukan rute yang paling pendek antara titik awal dan simpul tujuan dalam jaringan tersebut. Gitu. Jadi kalau rute terpendek itu yang dicari adalah mana rute yang paling terpendek gitu. Sedangkan dalam masalah rentang pohon minimum, tujuannya yang ingin dicapai adalah menghubungkan seluruh simpul dalam jaringan yang ada ya, sehingga total panjang cabang itu dapat diminimumkan. Gitu. Hampir mirip tapi sebenarnya berbeda ya. Kalau yang rute terpendek itu jelas yang dicari adalah rute yang paling pendek. Gitu. Sedangkan rentang pohon minimum adalah menghubungkan seluruh simpul yang ada dalam jaringan tersebut sehingga total panjang cabangnya nanti dapat diminimumkan. Gitu. Kemudian jaringan yang dihasilkan nanti adalah merentangkan atau menghubungkan semua titik dalam jaringan tersebut pada total jarak yang panjang atau minimum gitu ya. Jaringan yang dihasilkan merentangkan atau menghubungkan semua titik dalam jaringan tersebut pada total jarak minimum. Langkah-langkahnya, 1. Pilihlah simpul awal manapun yang kita mau. Langkah yang kedua, pilihlah simpul yang terdekat dengan simpul awal untuk bergabung dengan pohon rentang. Jadi saat kita milih simpul awal, kemudian yang kedua kita cari simpul yang paling dekat dengan simpul awal tersebut. Kemudian langkah ketiga adalah pilihlah simpul terdekat yang belum termasuk dalam pohon rentang. Yang keempat, ulangi langkah ketiga sampai seluruh simpul telah bergabung dalam pohon rentang. Contoh, misalkan sebuah perusahaan TV kabel akan memasang suatu sistem kabel televisi dalam suatu komunitas yang terdiri dari 7 kota. Jadi akan masang sistem kabel TV ya dalam 7 kota yang berbeda. A, B, C, D, E, F, G. Masing-masing kota itu harus dihubungkan ke sistem kabel utama. Jadi perusahaan tersebut ingin merancang jaringan kabel utama dengan cara yang dapat meminimasi total panjang kabel yang harus dipasang dalam satuan meter. Jadi nanti angkanya di sini adalah dalam satuan meter. Kalau contoh yang sebelumnya tadi dalam satuan jam.
karena yang dicari adalah rute terpendek. Kalau yang ini yang dicari adalah panjang yang minimum gitu. Jadi satuannya dalam bentuk meter karena dia yang diomongin adalah panjang kabel utamanya yang harus dibangun. Jalur yang mungkin tersedia untuk perusahaan tersebut ya, dengan seizin Dewan Kota tentunya adalah, dan panjang kabel yang dibutuhkan untuk setiap jalur digambarkan seperti ini. Nah, ya. Kita anggap aja kayak gini ya. Kita anggap aja titik simpul awalnya itu adalah titik O. Titik awalnya adalah titik O. Kemudian nanti dia kita cari tadi simpul yang paling dekat dengan titik sumber ya. Ini A jelas paling dekat. B jelas paling dekat ya 9 di sini. Ini nanti kita masukkan ke dalam pohonnya ya agar dia bergabung ke spanning tree tadi. Kemudian kita cari titik mana yang dekat lagi dengan titik simpul yang ini. Titik C ya, berarti titik C. Titik C kita buat bergabung dia di sini gitu. Jadi O, B, C. Terus kita cari lagi yang paling dekat dengan C siapa? Ini A ya. Gitu. O, B, C, A. Terus yang paling dekat lagi ya di sini dan seterusnya gitu. Sampai panjang kabel yang paling minimum seperti itu. Nah, untuk topik yang ketiga, masalah arus maksimum ya. Ini adalah masalah aliran maksimum yang merupakan masalah jaringan di mana cabang-cabang jaringan tersebut memiliki kapasitas arus yang terbatas. Tujuan dari permasalahan arus maksimum adalah memaksimumkan total jumlah arus dari satu titik awal ke satu tujuan saja. Masalah arus tuh dapat mencakup misalkan arus aliran air, gas, atau minyak melalui suatu jaringan pipa, arus formulir melalui sistem pemrosesan dalam kantor pemerintahan, arus lalu lintas melalui jaringan jalan raya, arus produk melalui sistem lini produksi, arus kelistrikan juga termasuk, ya, dan lain-lain. Dalam kondisi tersebut, pengambil keputusan biasanya ingin menentukan arus maksimum yang dapat diperoleh melalui sistem yang dibangun itu. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, pilihlah secara arbitrer atau sembarang saja garis edar dalam jaringan tersebut dari titik awal ke titik tujuan. Kemudian yang berikutnya, sesuaikan kapasitas pada setiap simpul dengan mengurangkan arus maksimal untuk garis edar yang dipilih pada langkah pertama. Jadi setelah kita pilih secara sembarang garis edarnya, kemudian kita sesuaikan kapasitasnya yang ada pada setiap simpul. Dan langkah yang ketiga adalah tambahkan arus maksimal sepanjang garis edar ke arus berlawanan arah pada setiap simpul. Ulangi langkah 1 sampai yang ketiga sampai tidak ada lagi garis edar dengan kapasitas arus yang tersedia. Oke, contohnya, suatu kota misalkan dengan suatu jaringan kereta api dari kota A ke kota T. Ingin ditentukan rute perjalanan kereta api tersebut sedemikian rupa sehingga jumlah total perjalanan kereta api yang dapat dilakukan setiap harinya itu maksimum gitu. Tanpa melanggar batas maksimum perjalanan yang dapat dilakukan pada masing-masing jalan. Diketahui data informasi tentang jumlah perjalanan yang dapat dilakukan pada masing-masing rute yang menghubungkan satu stasiun dengan stasiun lain, atau dapat dikatakan bahwa data tentang kapasitas aliran pada masing-masing cabang ya, ada di slide selanjutnya seperti ini. Ya. Dari kota A ke kota T nanti akan terbentuk jaringan yang arus jaringan yang maksimum gitu. Nah, gambar di atas atau dalam slide ini dapat dibaca ya, dari A ke B itu dapat dilakukan maksimum 5 kali perjalanan setiap hari. Jadi kalau kita bertolak dari kota A ke kota B menggunakan kereta api, itu dalam satu hari maksimumnya hanya bisa dilakukan sebanyak 5 kali. Artinya nanti akan ada 5 kereta yang dalam satu harinya itu bergerak dari kota A ke kota B. Sedangkan dari kota B ke kota A itu tidak ada perjalanan kereta api yang dapat dilakukan.
Berarti dari A ke B itu kita isi dengan angka 5. Sedangkan dari B ke A itu tidak ada perjalanan, berarti angkanya adalah 0. Kemudian dari B ke D, itu perjalanan hanya bisa dilakukan sebanyak 1 kali dalam 1 hari itu. Begitu juga dari D ke B dapat dilakukan maksimum 1 kali perjalanan setiap hari. Nah, jadi dari B ke D itu 1, D ke B itu 1. Dari B ke F itu 3 kali. Ya, dari kota B ke F itu 3 kali. Sedangkan dari F ke B itu nggak ada, 0. Nah, jadi untuk titik yang lainnya cara membacanya juga sama seperti yang sebelumnya. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.